lanjutkan mendaki Bukit Gado-Gado. Sekarang kita menelusuri pinggang bukit menuju ke puncak mencari beberapa cagar budaya. Oh iya. Lalu sih. Ke makam majelis saya, Pak. Ya. Kuburan tua yang sayang sekali tidak begitu terawat, padahal Lisai adalah orang hebat, orang besar dari keturunan Cina yang ada di Kota Padang. Makamnya cukup luas, sayang masih banyak rumput dan penuh dengan dedaunan yang jatuh dari pepohonan. Semoga kedepannya bisa menjadi perhatian baik terutama dari masyarakat Cina yang berada di Kota Padang. Perjalanan kita lanjutkan untuk mencari beberapa titik simpul lagi tentang kepingan-kepingan sejarah Kota Padang pada masa silam. Kita juga ada Pak Marsaleh Hadas, Kasih Cagar Budaya dan Permusiuman Kota Padang bersama dengan tim. Siro darah Romi, Pak.
perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang luar biasa. Wah, itu lem macam apa? Hah, Kasih Pak. ya, bantu please. Hilang anak kau nak. Pendakian yang luar biasa. Untuk sementara kita istirahat dulu. Semua terperangah. Ya, terperangah setelah mendaki Gado-Gado. Ini adalah salah satu tempat kubu pertahanan Jepang. Kita melihat dengan dinding yang sangat tebal. Di dalamnya ada ruangan. Kita yakini kedua lubang ini adalah tempat untuk memantau pergerakan musuh yang berasal dari daerah laut, sekaligus untuk meletakkan senjata. Ya, jarak antara kubu pertahanan ini dengan yang barusan kita lihat lebih kurang sekitar 100 meter atau 200 meter paling jauh. Jadi kita yakini bahwa kubu ini ada kaitannya dengan kubu pertahanan yang barusan kita lihat sebentar ini di lereng Bukit Lantiak. Ini terletak di kubu pertahanan ini saat ini berdekatan letaknya dengan pembangunan pemancar Indosiar dan juga stasiun radio pemancar Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Sumbar di Bukit Gado-Gado. Selanjutnya kita akan mengarah kepada kawasan Batu Basure
yang ada di Bukit Gado-Gado ini. Yuk kita ikuti perjalanannya. Ini adalah batu di puncak Bukit Gado-Gado. Di sini ada tulisan-tulisan yang mungkin di waktu-waktu terutama di tengah hari akan terlihat jelas, yang berhurufkan Palawa dengan tulisan Sangsekerta. Ia berbicara tentang adanya kata-kata Adi Tiawarman, yang berarti diperkirakan batu ini ditulis sekitar abad ke-13. Batu ini terletak di puncak Bukit Gado-Gado. Seperti yang kita lihat, nampak Kota Padang dari kejauhan, di balik kekayuan yang ada di depan kamera kita. Dan di dalam atau pada batu ini juga terlihat ada semacam tulisan kanji yang tentu tidak lain dan tidak bukan Jepang juga pernah hadir dan menemui batu ini. Ada tulisan kanjinya juga, tapi sayang tidak nampak apanya, hanya bekas-bekasnya saja. Ini ada tulisan seperti 1700. Ini seperti ada tulisan huruf Palawa yang kita katakan tadi, yang diperkirakan ditulis sekitar abad ke-13 Masehi. Artinya ini bertepatan dengan kerajaan Minangkabau di Pagaruyung. Batu bersurat ini tentu akan sangat bernilai sejarah, karena ini juga berarti menandakan bahwa kerajaan Pagaruyung pun juga sampai menancapkan kekuasaannya di Kota Padang, dan mereka sudah sampai di Kota Padang, dan itu terlihat dari adanya informasi dari batu tulis yang ada di Bukit Gado-Gado ini. Berkaitan dengan kehadiran tulisan kanji Jepang, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa itu
adanya kubu-kubu pertahanan Jepang. Tentu Jepang pun ingin agar ada kenangan bahwa mereka juga menguasai wilayah ini. Selain dari beberapa kubu pertahanan yang sudah kita temukan tadi.